Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali untuk mengupdate video saya dan hari ini saya melanjutkan untuk membaca dan sedikit mengulas dari salah satu bacaan baru saya, yaitu manajemen waktu para ulama. Dan hari ini saya masuk ke bab yang pertama. Dan bab yang pertama ini dia terdiri dari 10 poin-poin gitu ya. Maka ini akan saya bagi menjadi dua video. Video pertama 5 poin, nanti yang video yang kedua nanti 5 poin lagi begitu. Jadi langsung oh iya, ini hari Jumat ya. Insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan sholat Jumat, khususnya teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Mungkin kalau teman-teman Indonesia Timur dan Tengah mungkin sudah atau sedang berlangsung begitu ya. Baik, kita mulai. Betapa pentingnya waktu. Betapa pentingnya waktu. Tema sederhana ini memiliki cakupan makna dan pembahasan yang banyak dan sangat penting, sehingga menarik untuk diperbincangkan. Waktu memiliki nilai urgensi bagi para filosof, selain itu juga bagi para pebisnis, petani, pekerja di sektor industri, tentara, politikus, juga bagi para pemuda, orang tua, penuntut ilmu, dan para ulama. Nah, jadi ini sedang menekankan betapa pentingnya waktu. Waktu itu luar biasa pentingnya dan nilai urgensinya itu sangat-sangat luar biasa besar ya bagi begitu banyak orang atau lapisan masyarakat yang terdiri sejak dari filosof ya sampai pebisnis hingga sampai para penuntut ilmu dan para ulama. Jadi waktu untuk bekerja, mencari ilmu, untuk mengajar dan sebagainya, semua itu ketika tidak diperhitungkan dengan sedemikian rupa, maka waktu itu hanya akan terbuang dengan sia-sia begitu. Jadi begitu bernilainya dan urgensitasnya itu luar biasa begitu. Kita memang tidak bisa melihat secara fisik waktu itu seperti apa begitu, tetapi kemudian kita dilengkapi dengan informasi daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian sebaiknya kita mengaturnya begitu ya, teman-teman. Saya ingin lebih memfokuskan perbincangan seputar nilai urgensi waktu bagi para penuntut ilmu dan para ulama saja, dengan harapan semoga itu bisa mensupport semangat orang-orang yang memiliki tekad yang kuat di kalangan pemuda kita, para penuntut ilmu. Saat ini semangat para penuntut ilmu melemah. Orientasi orang yang bersungguh-sungguh mulai mengendur dan orang-orang yang membara semangatnya dalam menggeluti ilmu semakin langka. Sehingga matilah kecerdasan dan menjadi jayalah kemalasan dan kebodohan. Disebabkan hal itu, maka yang muncul adalah fenomena kelemahan dan ketertinggalan di barisan orang-orang yang menggeluti ilmu dan juga kualitas karya-karya mereka. Nah, teman-teman, ini sebuah pengingat tentang fakta kepada kita ya, bahwasanya saat ini semangat para penuntut ilmu itu mulai melemah. Orientasi orang yang bersungguh-sungguh mulai mengendur dan orang-orang yang membara semangatnya dalam menggeluti ilmu semakin langka. Nah, ini semoga bukan kita orangnya begitu ya. Semoga bukan kita orangnya. Dan karena tadi sudah ditekankan dari awal bahwa bahasan ini akan difokuskan kepada para penuntut ilmu dan para ulama, artinya ini tidak dilebarkan kepada para filosof, para pebisnis, para pekerja di sektor industri. Ya, mungkin teman-teman yang bekerja sebagai guru dan sebagai pembisnis dan sebagainya gitu.
Jadi kita tidak membahas itu, kita membahas terkait khusus dengan penuntut ilmu dan para ulama. Artinya di sini teman-teman yang masih seorang mahasiswa, juga kemudian mungkin seorang dosen ya, seorang guru, ini seorang ustadz yang ini harus diperhatikan baik-baik fakta-fakta berkaitan dengan saat ini semangat para penuntut ilmu mulai melemah gitu. Melemah begitu. Jadi melemahnya itu disebabkan oleh banyak faktor. Barangkali ketika mereka memikirkan terkait dengan waktu, usia mereka begitu ya. Kemudian mereka hitung-hitungan terkait dengan usaha yang seharusnya bisa mereka lakukan dan itu bisa menghasilkan sesuatu pada waktu tertentu begitu ya, mungkin membuka bisnis dari awal dan sebagainya, sehingga semangat mereka untuk menuntut ilmu itu melemah begitu, dan orientasi orang yang bersungguh-sungguh mulai mengendur dan seterusnya tadi. Nah, saya katakan bahwa sungguh nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada para hambanya begitu berlimpah, tak bisa dihitung. Tak mungkin bagi manusia untuk menghitung-hitungnya dan memahami hakikatnya. Hal itu karena saking banyaknya nikmat itu, terus menerus dan begitu mudahnya diberikan. Silih berganti nikmat Allah itu dilimpahkan dan pengetahuan manusia tentang nikmat itu sangat beragam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apapun itu ya, tentang nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan, ini harus tetap disadari ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan nikmat tersebut, melainkan kemudian kita harus menyadari dan mensyukurinya begitu. Bukan kemudian menghitung-hitung begitu ya, bukan kemudian menghitung-hitung. Allah maha benar, Allah yang maha agung ketika dia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu bermaksud menghitung nikmat Allah, maka tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat 34. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa nikmat-nikmat tersebut bukan untuk dihitung-hitung begitu ya. Dan karena memang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, sebagaimana waktu tadi, karena ini berkaitan dengan waktu tadi. Jadi waktu tadi itu dia kan tidak bisa terlihat, sehingga dia tidak akan pernah bisa terhitung seakurat mungkin begitu ya. Sudah berapa banyak waktu yang sudah kita limpahkan kepada menuntut ilmu, atau kemudian sekedar mungkin untuk duniawi saja begitu. Jadi ayat ini menekankan bahwa jika kamu bermaksud menghitung, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya begitu. Karena ada nikmat yang kemudian tak terlihat oleh kita, dan itu adalah disebut dengan waktu. Poin pertama dari sini, pokok-pokok nikmat dan cabang-cabangnya. Sesungguhnya nikmat itu memiliki sesuatu yang pokok dan yang bersifat cabang. Termasuk cabang-cabang nikmat adalah kelapangan dalam masalah ilmu, fisik dan harta, serta sikap menjaga ibadah-ibadah sunnah seperti sholat malam, banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Juga menjaga sunnah-sunnah fitrah yang berlaku pada wajah, dua tangan dan anggota badan lainnya. Serta amalan-amalan sunnah seperti memakai wewangian bagi laki-laki saat berkumpul dengan orang lain, berjabat tangan saat bertemu, memasuki masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, menyingkirkan gangguan dari jalan, hingga beragam adab sunnah, hal-hal yang dianjurkan dan beberapa hal yang diwajibkan. Semua itu termasuk cabang-cabang dari nikmat, dan betapa agungnya cabang-cabang tersebut bagi orang yang mengetahuinya. Nah, ini memang kalau kita bahas tentu sangat panjang sekali begitu ya. Tetapi ini fokus kepada mengingatkan bahwa pokok-pokok nikmat dan cabang-cabangnya itu banyak sekali begitu.
Kalau misalnya boleh kita kulas sedikit, misalnya termasuk cabang-cabang nikmat adalah kelapangan dalam masalah ilmu. Jadi seseorang memiliki begitu banyak ilmu, atau kemudian ilmunya itu dikuasainya dan dia bisa hidup di dunia ini dengan ilmunya, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fisik dan harta. Nah, fisik ini tentu saja kemudian ya badan kita ini ya, yang terdiri dari kepala, badan, tangan, kaki begitu ya, yang semuanya kemudian berada pada posisi yang tepat dalam keadaan sehat, tidak kurang satupun begitu ya. Kalau misalnya terkait dengan tinggi pendek, cantik tampannya, putih hitamnya dan sebagainya, itu tidak masuk kepada ini begitu. Karena yang dimaksud ini adalah fisiknya kemudian sehat begitu ya, dan lengkap begitu. Harta ya tentu saja kemudian segala benda yang dimiliki seorang, sejak dari emas, tanah, lahan dan sebagainya, semuanya, rumah, kendaraan, semuanya itu disebut dengan harta. Dan yang lain-lain begitu ya, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pokok-pokok dan cabang-cabangnya. Termasuk juga kemudian mampu seseorang itu kemudian melaksanakan amalan-amalan sunnah begitu. Sejak dari kemudian memakai wewangian, berjabat tangan saat bertemu begitu. Itu semua sunnah-sunnah yang ketika kemudian seseorang melaksanakannya itu masuk kepada pokok-pokok nikmat dan cabang-cabangnya. Adapun pokok-pokok nikmat itu juga banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Pokok nikmat yang paling utama adalah keimanan kepada Allah Ta'ala dan apa yang datang dari sisinya, serta mengamalkannya sesuai yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya berkaitan dengan waktu, karena kemudian sekalipun kita beriman kepada Allah tetapi kita tidak kemudian mengamalkan apa yang kita imani dari Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak disebut dengan sedang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk juga pokok-pokok nikmat adalah nikmat sehat dan selamat. Di antaranya ialah keselamatan pendengaran, penglihatan, hati dan seluruh anggota badan. Dan itu merupakan poros dari aktivitas manusia dan penopang dari kemampuan memanfaatkan keberadaannya. Nah, keselamatan pendengaran itu ya maknanya tentu saja ya ketika kita menggunakan pendengaran kita ini, kita menggunakannya itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Nah, mendengarkan kemudian nasihat-nasihat, mendengarkan ilmu dan arahan begitu ya. Nah, itu semua masuk kepada kategori keselamatan pendengaran begitu. Penglihatan ya begitu juga seperti yang saya sampaikan ya. Kemudian hati dan seluruh anggota badan pun seperti itu. Memang ini semuanya kemudian sangat riskan sekali kalau kemudian tidak dibahas, maka yang terjadi adalah ketidakselamatan begitu. Jadi ketergelinciran bahasa sebelumnya itu kepada hal-hal yang kemudian mutlak duniawi saja begitu teman-teman. Termasuk pokok-pokok nikmat juga adalah nikmat ilmu. Itu merupakan nikmat yang besar, yang mana kemajuan manusia dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat seluruhnya tergantung kepadanya. Ilmu adalah nikmat yang agung, bagaimanapun keadaannya. Nah, jadi ilmu itu adalah nikmat yang agung, bagaimanapun keadaannya itu maksudnya ya, apakah kemudian kita memahami sesuatu ilmu itu secara sempurna atau belum, ataukah kemudian kita seharusnya masih banyak belajar dan sebagainya. Nah, itu semuanya tetaplah kemudian disebut dengan nikmat ilmu yang kita harus syukuri begitu, dan kita harus menggunakannya itu pada waktu-waktu yang tepat dan tidak menyia-nyiakannya begitu. Menuntut ilmu merupakan nikmat, memanfaatkannya juga nikmat, memberikan manfaat dengannya juga nikmat, mewariskan dan menukilkannya untuk generasi mendatang juga nikmat, serta menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat juga merupakan nikmat. Nah, jadi
luar biasa banyak nikmat itu yang mungkin kita selama ini tuh tidak mengakuinya begitu. Selama ini tuh kita tidak menyadarinya itu sebagai sebuah nikmat sehingga kita harus bersyukur, atau karena ini berkaitan dengan waktu, kita mempergunakannya itu kepada waktu dengan beserta waktu yang tepat begitu, yang benar dan tidak menyelewengkannya begitu. Memang pokok-pokok nikmat itu memiliki banyak contoh, namun saya tidak akan memperpanjang lebar menyebutkannya semata-mata untuk menjaga efisiensi waktu. Poin yang kedua, pokok nikmat yang teragung. Termasuk pokok-pokok nikmat juga, bahkan ia merupakan pokok nikmat yang paling agung dan berharga adalah nikmat waktu. Di mana saya telah menghimpun lembaran-lembaran ini untuk memperbincangkan perihal urgensinya, khususnya di kalangan para penuntut ilmu dan para ulama. Waktu adalah usia kehidupan. Nah, ini ya. Ini merupakan quotes-quotes yang tepat begitu. Bukanlah quotes-quotes yang keliru dan tidak pantas untuk didengarkan. Yang mana ya kita sering mendengar waktu adalah uang. Di sini lebih tepat, waktu adalah usia kehidupan. Kenapa lebih tepat dikatakan usia kehidupan? Ya karena dengan waktu itu kita bisa banyak melaksanakan hal, termasuk menuntut ilmu, bukan hanya kemudian mencari uang begitu ya. Toh ternyata seseorang yang memiliki ilmu, dia juga bisa mendapatkan uang sebenarnya ya. Jadi bekerja menjadi buruh itu sehingga kemudian mendapatkan upah begitu ya, itu tidak selalu dan tidak selamanya dikatakan kemudian sebuah hal yang tepat begitu. Karena usia kehidupan kita ini tidak hanya berkisar pada itu-itu saja begitu. Tentu saja ada masalah keilmuan dunia, keilmuan akhirat yang kita mesti menyadari dan mesti mempelajari lebih dalam. Jika tidak, ya kita tidak akan selamat begitu. Karena tadi dikatakan di sini bahwa beliau Syekh Abdul Fattah itu tidak memperpanjang lebar menyebutkannya satu persatu, bahwasanya keselamatan kita di alam kubur itu, kebahagiaan kita di sana itu juga nikmat begitu. Nah, sebagai medan eksistensi manusia dan merupakan tempat ia berlindung dan menetap. Nah, tadi kenapa dikatakan usia kehidupan? Karena sebagai medan eksistensi manusia hidup ini dan merupakan tempat ia berlindung dan menetap. Tempat ia dapat memberi manfaat kepada orang lain dan tempat ia dapat diambil manfaatnya oleh orang lain. Nah, ini cakupannya. Ini cakupannya ketika dikatakan waktu itu adalah usia kehidupan. Begitu. Jadi ini quotes atau kata-kata yang paling tepat yang wajib kemudian kita ambil sebagai sebuah paham. Bukanlah kata-kata seperti waktu adalah uang, seperti itu. Itu bukan kata-kata yang benar dan tidak layak untuk diambil begitu sebagai paham. Nah, saya ulangi sekali lagi, dikatakan waktu itu adalah usia kehidupan karena kehidupan itu merupakan medan eksistensi manusia, ya. Kemudian yang kedua sebagai tempat berlindung dan menetap. Yang ketiga sebagai tempat memberi manfaat kepada orang lain dan diambil manfaatnya oleh orang lain begitu. Ya. Al-Qur'anul Karim telah menunjukkan keagungan salah satu pokok nikmat ini dan mengisyaratkan perihal ketingkatannya dibanding yang lain. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang urgensi waktu, ketinggian tingkatannya, dan juga pengaruhnya yang besar. Nah, ketinggian tingkatan waktu ini ya tadi relevan dengan waktu adalah usia kehidupan begitu. Jadi ketinggian tingkatannya itu karena ya tadi kehidupan kita ini adalah medan eksistensi kita di kehidupan kita ini kita berlindung dan menetap, kemudian kita memberikan manfaat dan kita diambil manfaatnya oleh orang lain begitu. Diambil manfaatnya oleh orang lain ini juga jangan sempit hanya pada materialisme saja, materialis saja begitu. Tetapi tentu saja keilmuan yang kita miliki, pengalaman yang pernah kita lalui, atau kemudian arahan yang kita berikan, bimbingan yang kita kemudian utarakan, nah semuanya itu bisa diambil manfaatnya oleh orang lain dari kita. Nah, salah satunya barangkali adalah video yang saya sampaikan ini insyaallah kepada teman-teman. Poin yang ketiga, beberapa ayat yang menyebutkan tentang nikmat waktu.
Di sini saya hanya mencukupkan dan dengan menyebutkan sebagian ayat yang mulia tentang hal itu. Allah Ta'ala telah memberikan kepada para hambanya nikmat yang besar ini, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya waktu bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surah Ibrahim ayat 32, 33 hingga 34. Nah, ini ayat pertama yang menyebutkan tentang nikmat waktu. Di mana kita bisa mengambil pelajaran atau pemahaman tentang waktu di ayat ini? Ya, kita bisa mengambilnya dari bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit itu semuanya ada waktu-waktu yang kemudian terdapat di dalamnya. Dan dilanjutkan dengan Allah itu mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Buah-buahan itu kan artinya tanaman, begitu ya. Buah-buahan itu artinya tanaman yang kemudian berhubungan dengan sebuah usaha, berhubungan dengan sebuah keilmuan, berhubungan dengan sebuah makanan, begitu. Yang kemudian ketika berbicara dengan itu semua, tentu saja ada berbicara dengan usaha, begitu. Jadi bukan berarti kita memahami ayat ini ketika Allah turunkan hujan dari langit, kemudian nyampe di bumi, lalu tumbuh dengan sendirinya itu buah-buahan, begitu. Nah, tetapi yang tepat kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit itu, lalu dengan hujan itu kita manfaatkan untuk mengairi sawah, mengairi kebun, sehingga muncullah buah-buahan. Dan untuk proses semua itu tuh butuh waktu, begitu. Kalau kita tidak memikirkan itu, lalu kemudian apakah kemudian langsung saja kita bisa memetik hasil, begitu maksudnya. Nah, itu dari situ paling tidak kemudian sepemahaman saya terkait dengan ayat ini, begitu ya. Begitu juga ketika dikatakan di sini bahwa Allah telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Nah, jadi bahtera itu kan nama lain dari kapal. Bahtera itu nama lain dari kendaraan laut, begitu. Nah, kalau berbicara masalah kendaraan laut, ya berbicara dengan pengadaannya, berbicara dengan pembuatannya. Itu semuanya berbicara tentang waktu, begitu. Tidak serta-merta kemudian kapal itu langsung jadi begitu saja, langsung kemudian dipakai untuk berlayar di lautan, tidak, begitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sesungguhnya ini Allah menekankan di akhir, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
Ini maknanya seperti apa? Ya maknanya ketika kemudian kita tidak menyadari dan tidak mau sadar bahwa Allah SWT sudah memberikan kita sebegitu banyak waktu ya untuk kemudian meniti kehidupan kita ini, dan itu semua harus sesuai dengan, tapi itu semua harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki begitu. Ya apa yang Allah kehendaki itu ya bersyukur, kemudian memberikan, termasuk kemudian mengeluarkan dari apa yang kita miliki itu berupa waktu dan berupa harta itu kepada apa yang Allah perintahkan, misalnya menginfakkan sesuatu itu tidak hanya pada kisaran harta, tetapi waktu pun juga termasuk kepada menginfakkan. Kita infakkan waktu kita untuk mengajar, kita infakkan waktu kita untuk menjelaskan ayat-ayat Allah, kita infakkan waktu kita untuk menuntut ilmu dan semuanya. Nah, itu merupakan bagian dari yang dimaksud, teman-teman. Di dalam keagungan nikmat-nikmatnya, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat malam dan siang. Keduanya merupakan waktu yang sedang kita perbincangkan saat ini. Alam raya ini berjalan seiring dengannya, dan awal mula diciptakannya hingga masa penghabisannya. Allah Ta'ala berfirman menegaskan tentang anugerah yang tinggi ini di dalam ayat berikut. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. An-Nahl ayat 12. Nah ini apa makna ayat ini ya? Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Ditundukkannya malam dan siang itu, ditundukkannya bintang-bintang itu kepada kita dengan perintahnya, itu semuanya memiliki keilmuan yang terkait dengan menghitung waktu begitu. Ada hitungan waktu di sana yang dengan hitungan waktu itu kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini begitu. Entah menargetkan sesuatu pekerjaan, entah menargetkan sesuatu bisnis, entah menargetkan sesuatu pelajaran sehingga bisa dipahami oleh siswa, oleh mahasiswa, oleh santri begitu. Itu semuanya waktu begitu. Itu semuanya waktu. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, di dalam akhir ayat tersebut Allah telah menunjukkan bahwa di dalam nikmat-nikmat itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya yang nyata, sangat nyata bagi orang-orang yang berakal dan yang mau merenungi ayat-ayatnya. Nah ini ketika kemudian saya berulang-ulang kali menyampaikan bahwa demokrasi itu haram, ya. Ini antum memahaminya atau tidak itu berkaitan dengan waktu saja begitu. Adapun saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan itu begitu. Nah kan, jadi ketika nanti waktunya tiba antum paham, ataupun waktunya juga tidak tiba antum tidak paham, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya hanya mengajak kepada kita supaya kita meninggalkan keharaman. Khusus kepada demokrasi ini, karena dia inilah yang menyebabkan kita hidupnya itu sengsara sejak dari urusan individu sehingga kita tidak bisa mengatur waktu dengan benar, sampai kepada urusan negara yang juga kemudian kesengsaraannya itu lebih parah lagi begitu. Kita itu tidak bisa mengatur waktu itu bukan semata-mata karena salah kita, karena ada sistem di situ yang sedang berjalan yang kita ditekan setekan-tekannya, di mana kita harus tunduk dan patuh pada sistem yang ada, dan sistem itu sudah ada sejak kita itu belum lahir gitu. Antum, saya itu belum lahir itu sistem itu udah ada, demokrasi itu udah ada. Nah, tetapi kemudian seiring waktu saya disampaikan bahwa itu sebuah demokrasi itu sebuah keharaman karena sebagai sistem yang dia berasal dari manusia, sehingga kemudian manusia itu menginginkan supaya seluruh manusia itu kemudian mengikutinya begitu. Padahal kemudian Allah SWT sudah menjelaskan sedemikian rupa bahwa Allah SWT itu memiliki aturan sendiri, ya.
ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah saya bacakan ini semuanya tentang waktu yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah sistem kehidupan, begitu. Sehingga kita hidup di dalamnya itu bukan kemudian sesuka hati, begitu, sebagaimana kehendaknya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Rabb-mu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Al-Isra ayat 12. Tuh lihat, agar kamu mencari karunia dari Rabb-mu, itu kan berkaitan dengan waktu. Kita mencari sesuatu itu bukan ujub-ujub langsung ada, begitu. Bahkan dia membutuhkan 1 tahun, 2 tahun waktu untuk kemudian kita mendapatkan hasil. Kemudian supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Itu kan semuanya tentang waktu, begitu. Ini semua ayat-ayat yang membicarakan terhadap kita bahwa waktu itu begitu berharganya buat kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, sebagai seorang dosen, guru, ustadz dan sebagainya, begitu. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkannya, ya, tidak memaksimalkannya dengan benar, begitu, maka kita hanya akan kalah, gitu, menyesal. Di ayat ke-37 di 37 surah Fussilat artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika dialah yang kamu sembah. Nah, ini tentu saja berkaitan lagi dengan waktu. Kalau kita menyembah matahari dan bulan, tentu waktu kita akan habis di situ dan itu adalah kesia-siaan, begitu. Itu adalah kemungkaran, itu adalah kezoliman, itu adalah kekufuran yang jelas, begitu. Ketika kemudian kita sebegitu taatnya kepada matahari dan bulan, begitu, sehingga kemudian kita lupa bahwa itu adalah Allah yang kemudian mengaturnya, Allah yang menciptakannya, maka tentu saja yang terjadi kepada kita adalah kekufuran dan kesia-siaan waktu. Allah telah memuji dirinya dan Allah telah memuji dirinya bahwa dialah pemilik waktu dan tempat, pemilik waktu dan tempat, serta segala apa yang ada di dalamnya. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 13. Kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam. Yang ada pada malam itu tentu saja seluruh makhluk Allah yang ada pada malam, ya. Seluruh benda yang ada pada malam itu semuanya milik Allah. Jadi sekeras apapun kita bekerja sampai larut-larut malam, 3 jam 3 malam baru tidur, begitu ya. Itu kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa ya itulah kemudian sesuatu hal yang wajar yang kemudian harus saya kerjakan. Ya kalau Allah tidak kasih, ya tidak dikasihnya, begitu. Karena itu milik Allah SWT. Jadi kita cukup kemudian mengikuti apa yang menjadi alur dari Allah SWT. Ya waktunya malam ya waktunya tidur, bukan waktunya untuk bekerja, begitu, hingga pagi, begitu ya. Waktunya siang ya tentu waktunya untuk mencari karunia Allah, bekerja, begitu. Jadi waktu-waktu tersebut sudah ditentukan, ditetapkan, bukan kemudian kita malah memutar-mutar balikkan, begitu ya. Kemudian poin yang keempat, Allah mencela orang-orang kafir karena telah menyia-nyiakan umur mereka. Allah berfirman kepada orang-orang kafir dan mencela keadaan mereka, karena mereka telah menyia-nyiakan umur mereka dan berlomba-lomba di atas kekufuran. Sepanjang usia mereka tidak mau keluar dari kekufuran menuju keimanan. Sungguh Allah telah memberi mereka waktu dan umur yang panjang. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Fatir ayat 37. Nah, ini celaan Allah bagi orang-orang kafir, dan mudah-mudahan jangan sampai ini kepada kita juga, teman-teman. Allah Ta'ala telah menjadikan perpanjangan usia sebagai motivasi untuk banyak berpikir. Banyak berpikir, bukan banyak bekerja mencari uang, bukan.
bukan. Banyak berpikir bagaimana kemudian kita semakin beriman kepada Allah. Berpikir bagaimana caranya nanti waktu sakaratul maut kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berpikir bagaimana caranya nanti kita bisa punya amal jariah. Itu loh. Ya, dan itu semua tentang waktu. Allah Ta'ala telah menjadikan perpanjangan usia sebagai motivasi untuk banyak berpikir dan merenung, serta sebagai medan untuk meningkatkan iman dan banyak mengingatnya. Allah juga telah menetapkan umur yang merupakan rangkaian waktu dalam kehidupan manusia sebagai hujjah atas manusia. Sebagaimana dia juga telah menegakkan kebenaran, risalah dan peringatan sebagai hujjah pula atas manusia. Nah, jadi Allah telah menegakkan risalah itu, ya risalah itu adalah risalah Islam maksudnya. Nah kemudian dan risalah itu diperuntukkan sebagai peringatan dan sebagai hujjah juga bagi manusia. Jadi kalau kemudian juga tidak beriman begitu ya, ya sudah diperingatkan dari awal bahwa Allah sudah menegakkan risalahnya. Dan sebagai hujjah ini ya maknanya ketika kemudian memang seseorang itu beriman, sudah pasti dijadikannya sebagai hujjah risalah itu. Ya aku beriman kepada Allah begitu misalnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, maksudnya bukankah kalian telah hidup di dunia ini dalam usia yang panjang, yang jikalau kalian termasuk orang yang mampu mengambil manfaat dari kebenaran, niscaya kalian benar-benar akan mampu memanfaatkan sepanjang umur kalian. Nah, jadi Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa seperti itu, bahwa waktu usia yang dipanjangkan Allah SWT itu, kalau tidak kemudian kita mengambil manfaat dari kebenaran risalah yang diberikannya, ya sia-sia saja begitu. Nah, begitu ya, begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya Qatadah berkata, ketahuilah bahwa panjangnya usia itu menjadi hujjah. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi terhina dengan panjangnya usia. Menjadi hujjah, maksudnya bagi Allah itu, Allah akan menanyakan kepada kita begitu, mengatakan kepada kita, aku kan sudah memberikan kamu usia yang panjang untuk kemudian mendapatkan kebenaran Islam, untuk belajar seharusnya. Lalu kemana kamu habiskan waktu itu? Begitu. Itu hujjah kemudian baik bagi Allah tentu saja, baik bagi manusia di sisi yang lainnya, teman-teman. Nah, walaupun kita itu kemudian sempat mengatakan, ya Allah kalau begitu saya tidak perlu dipanjangkan umurnya. Itu bukan perkataan yang seharusnya dipertahankan begitu. Kenapa? Karena ya Allah memperpanjang waktu itu tidak dengan menyuruh kita itu hidup secara liar begitu, tidak. Allah sudah menetapkan risalahnya. Itu seharusnya kita gunakan sebagai obor kehidupan kita di dunia ini. Allah memberi uzur bagi orang yang telah berusia 60 tahun. Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu azza wa jalla ilam ri'in akhara umrahu hatta ballaghahu sittina sanatan. Allah Ta'ala telah memberikan uzur kepada seseorang dengan memanjangkan umurnya sehingga mencapai usia 60 tahun. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya halaman 417 dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya selama 60 tahun, sungguh Allah telah memberikan uzur dalam hal umur kepadanya. Maksudnya Allah telah menghilangkan peluang uzurnya dan tidak lagi memberi kesempatan uzur kepadanya, karena dia telah melapangkan uzur itu sepanjang umurnya. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, usia sampai 60 tahun itu kemudian merupakan uzur. Maka kemudian kita harus mensyukuri, kita harus menyadari, memanfaatkannya dengan benar begitu ya. Dari umur sebelum 60 tahun itu kita harus sudah berpikir, merenung, dan kemudian bekerja keras
untuk kemudian kita supaya bisa lebih beriman dan bertakwa dan mendapatkan keuntungan banyak di hari tua nanti begitu ya, dan di dalam kubur tentu saja. Nah, ini sudah di akhir dari bacaan saya di hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu berikutnya lagi nanti insyaallah. Terima kasih sampai menit ini masih menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat.